Sudah. Sudah ya. Ya. Baik, boleh Gip, dikasih pendapat Gip mengenai Jadi, film tadi. Menurut Givari, pokok permasalahannya terletak pada apa? jadi pokok permasalahan pada film yang saya tonton barusan itu terletak pada perbedaan. Jadi masyarakat Indonesia tuh mayoritasnya tadi kan ini dalam lingkungan sekolah kan. Kalau misalnya dikaitkan dengan lingkungan luar, misalnya di lingkungan biasa kita tempat tinggal di sekitar itu masih ada ini namanya rasis dalam kebudayaan gitu, teman-teman. Terus ini masih banyak ini perbedaan pendapat. Dicatat gak nanti? Nanti di share lagi ya hasil catat tadi, Rifki. Nah, Oke, jadi baiklah. jadi gitu kesimpulannya banyak keperbedaan dan ini masih rasis itu. Mm-mm. Jadi itu adalah bentuk ini tadi mana sih Dari soalnya jam berapa kok? bentuk dari pokok permasalahannya salah satunya Jam mungkin yang 2. lain ada yang ingin Jam 12. menambahkan gitu. Kalau itu sih Oke, saya yang bisa tangkap dari video itu. Terima kasih. Berarti kayak jam 4. ya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Givari ya. Cukup bagus sekali dari apa yang telah dijelaskan menurut pendapat Givari. Jadi dari film itu eh, bisa kita tangkap bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah perbedaan, di mana antara masyarakat yang bisa kita sebut masyarakat ya, tadi kita panggil saja masyarakat, individu ya, individu yang satu dan individu yang lain itu merupakan dari sisi agama ada yang berbeda, dari sisi kebudayaan ada yang berbeda-beda. Jadi di Budaya sini dan letak etnis. Iya. ya budaya dan etnis. Jadi letak permasalahannya itu pada perbedaan pribadi ya, kepribadian mungkin. Baiklah, ada yang ingin menanggapi lagi, memberikan pendapat, silakan. Ini dalam Kami konteks persilakan pokok pada teman-teman. permasalahannya teman-teman. Masih Iya, butuh banyak lagi. ya, masih dalam konteks pertanyaan nomor 1, pokok masalah dalam film tersebut. Ada lagi teman-teman? Boleh menyampaikan pendapat? Mas Alwi boleh? Udah unik, nggak apa-apa. Ada? Nggak. Kepada teman lain, ada yang ingin ditambahkan? Dari kelas Perbedaan rasa ada siapa di sini? Boleh tambahkan dari Abi mungkin. Wah, ya. Mau nambahkan? Karena mungkin Oh, Irfan, belum boleh Irfan. videonya tadi tuh. Oh, belum. Ya udah, Irfan boleh Irfan. Iya, Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, soalnya ini lagi rame di rumah. Ini Ya. menurut saya dari pokok pembahasan salah satunya dari perbedaan tadi yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah menganggap ini ya menganggap budaya selain budaya dari mereka itu budayanya itu lebih baik dari budaya lainnya kayak gitu. Kalau etnosentrisme itu. Baik, itu saja bagi saya. Terima kasih. Oke. Budaya. Oh iya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Irfan itu cukup menarik ya, masih relate dan juga masih bisa dibilang intinya masih pada perbedaan, tapi lebih jelasnya itu Etnosentrisme. lebih ke lebih etnisnya, mengunggulkan budaya lain daripada budaya kita sendiri mengunggulkan budaya sendiri daripada budaya ya. lain ya itu. Ada Oke. etnosentrisme itu berhubungan dengan primordialisme gitu kalau menurut aku. Coba bisa dicari gak definisi dari itu? Setahu aku dulu masih pelajaran. Nah. Ya. Tapi pada intinya dari pokok pembahasan kita yang pertama itu tentang pokok permasalahan dari film tersebut bisa kita tangkap, sepakat ya. Jadi letak permasalahan dari film tersebut yaitu tentang perbedaan yang bisa dibilang perbedaan agama, etnis, dan kebudayaan. Bisa disepakati ya? Betul. Bisa. Ya, Bisa. jadi intinya inti masalah dari film tersebut adalah perbedaan. Itu saja. Ya. Intisari darinya. Oke, setelah kita dapat masalahnya yaitu perbedaan, kemudian soal yang kedua itu menanyakan tentang pemecahan masalah atau bisa dibilang tindakan lah. Pemecahan masalah dari film tersebut. Izin menambahkan moderator. Silakan. Mungkin pokok permasalahan ini yang baru. Mungkin pokok permasalahan dari integrasi nasional nih masih kurang kayaknya, baru 2. Mungkin bisa dicari lagi lebih banyak menurut saya. Terima kasih. Untuk yang pokok permasalahannya? Iya, masih terlalu dikit menurut saya. Kira-kira apa lagi ya, yang bisa menambahkan? Itu tentang lanjut apa? Tentang perbedaan suku antara dua ini.
Mungkin perbedaan suku tadi antara dua individu. oh gitu ya. Tadi kan perbedaan agama, budaya, etnis, ras, Perbedaan dan suku, suku ya, mungkin ya, sara. ya. Ada. Izin Mas Jadi menambahkan Mas. ya silakan, boleh. Dan suku itu masuknya tadi perbedaan itu ya, udah. Kalau menurut saya kurangnya toleransi antara individu Mas. Betul. Kurang toleransi terhadap ini terhadap kurangnya toleransi terhadap ini apa sesama budaya. Ya itu betul. Bisa Ya, dari ditangkap. film tadi. Iya, kurangnya Ya, tapi toleransi. pada intinya Iya. pada dasarnya kan intisari dari pokok permasalahannya yaitu perbedaan. Iya. Tinggal nanti ya intisarinya yaitu perbedaan. Tinggal kita tambahi perbedaannya dalam jenis dari segi apa yang membedakan mereka sehingga mereka berdebat pada saat itu tadi. Jadi Izin, boleh Mas. sih. Ya, silakan. Jadi ini dari video tadi garis besarnya itu inti dari video tersebut yaitu perbedaan kan? Ya. Ya, cuma perbedaan itu. Cuman perbedaan tadi terbagi lagi kan? Iya. Oke. Perbedaan yang dilihat dari segi-seginya masing-masing, mulai dari segi yang disebut Irfan tadi, etnosentrisme itu dari segi budaya, dari segi agama, dari segi bahasa yang kita tangkap tadi kan. Karena Siap. yang kita lihat tadi ada yang ibarat tuh mencela dari segi agamanya kan. Kamu ini agak bukan Islam katanya kan. Jangan sok-sok mau ikut-ikutan kayak itu kan. Jadi dia lebih ke bahasa ya kan. Jadi intinya perbedaan. Karena film ini yang saya tangkap itu membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, bisa disepakati ya bahwa pokok permasalahan dari film tersebut yaitu perbedaan. Siap, dapat dipahami, dapat disepakati. Ya. Bisa. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai apa tadi Givari tentang pemecahan masalah ya? Iya, pada Iya, masalah Ya, integrasi baiklah kepada nasional. teman-teman silakan yang ingin memberikan pendapat untuk pemecahan masalah jika adanya perbedaan yang membuat perpecahan pada masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Boleh mungkin raise hand biar agak kondusif, silakan. Boleh Wanda, silakan Wanda. Saya persilakan. Ya. Cara pemecahan masalahnya ya. Kan salah satu dari permasalahan perbedaan itu terletak dari budaya kan. Nah, Indonesia itu kan terkenal dengan banyaknya suku budaya di setiap provinsi kan. Pemecahan masalahnya bisa dengan cara, misal saya bersuku Sunda, terus Rifki bersuku Jawa, seperti itu kan. Kan pasti ada perbedaan budaya di keduanya kan. Nah, pemecahan masalahnya itu bisa dengan saya ikut mempelajari sukunya Rizky bisa ikut mempelajari sukunya saya, sehingga dengan kita lebih tahu tentang suku mereka, kita akan tahu nih, oh dari suku 1 dengan suku 2 itu ada kelebihannya masing-masing dan ada kekurangannya masing-masing seperti itu. Nah, jadi dengan kita tahu dengan kelebihan mereka tahu dengan kelebihan kita, jadi bisa saling, nggak bakal ada lagi gitu loh perdebatan antara kedua suku ini mana yang saling kuat, mana yang lebih kuat, mana yang lebih gitu. Ya. Oke. Terima kasih pada Wanda. Jadi intinya yang saya tangkap, jika adanya perbedaan, salah satu solusinya pemecahan masalah, mereka juga ikut mempelajari suku kita. Dalam artian di sini mempelajari bukan secara ibarat itu secara detail ya, mempelajari untuk pindah ke suku kita, bukan mengajak, bukan, tapi sekedar mengenalkan. Ya, gitu ya. Ya. Mungkin ini relate dengan film, kalau kalian pernah nonton film pada zaman dahulu itu yang kancil ya. Yang tentang burung puyuh sama burung apa itu yang sarangnya tinggi. Nah, mungkin itulah kira-kira. Ya. Jadi kita itu akan menganggap baik ketika itu adalah hak kita. Tetapi akan menganggap buruk ketika itu punya orang. Jadi kita tuh bakal nyaman dengan apa yang kita punya. Jadi orang tuh sekedar bisa menilai tapi tidak merasakan. Jadi itu intinya. Boleh? Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan, kami persilakan. Givari, silakan Givari. Boleh. Oh ya, terima kasih moderator. Tadi dari penjelasan Wanda, saya dapat menyimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa sebagai rakyat Indonesia itu kita harus menanamkan nilai saling toleransi antar suku bangsa. Jadi tidak ada lagi yang namanya perdebatan seperti itu, mungkin moderator. Oke, yang saya tangkap di sini nilai toleransi ya. Menanamkan nilai toleransi pada diri individu. Oke, ada lagi?
Ada lagi? Abi Zaid mungkin? Boleh Abi? Ada tambahan? Atau Alif? Boleh Alif? Tidak ada? Oke, di sini mungkin saya tanggapi sendiri dulu. Saya tambahin sedikit. Jadi untuk pemecahan masalah perbedaan ini, yang pertama kita harusnya adanya edukasi atau semacam seminar-seminar lah mengenai toleransi. Intinya di sini yang pemecahan masalah yang paling pasti itu toleransi, menemukan sikap toleransi pada diri individu. Karena jika dengan adanya sikap toleransi tersebut, ya kita akan menghormati, menghargai dengan perbedaan yang ada, baik itu dari segi agama, budaya, etnis, suku. Karena itu tadi yang saya jelaskan, hal yang kita punya itu pasti akan kita nilai pasti paling baik. Kayak gitu. Jadi pemecahan masalahnya menurut saya itu ya kembali ke yang jawaban pendapat dari Gipari tadi tentang toleransi, menemukan sikap toleransi terhadap perbedaan. Karena seperti kita lihat pelangi pun banyak warna itu tampak lebih indah daripada warnanya satu kan. Itulah. Jadi itulah indahnya Indonesia itu. Walaupun berbeda-beda, itulah yang menjadi hal yang bisa menjadi khas dari Indonesia. Ada lagi yang ingin menambahkan? Untuk pemecahan masalah, menjalin persatuan boleh. antar bangsa agar tidak mudah terpecah belah oleh kebudayaan asing. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita tuh harus bersatu gitu. Menjalin persatuan. Iya, menjalin persatuan terhadap semua antar bangsa individu gitu. lah. Iya. Ya. Antar individu yang satu dengan yang lain. Betul. Terus kita harus menanamkan. Ya, boleh, silakan. Siapa tadi? Abi? Menjalin yang pastinya ini menanamkan sikap toleransi tadi yang paling penting itu pemecahan masalahnya untuk masalah perbedaan. Iya. Dan terus saling menghormati dan menghargai dari satu sama lain. Ya, itu. Jadi yang bisa ditangkap pemecahan masalahnya bisa disepakati ya, sikap toleransi yang perlu ditanamkan. Itu intinya. Ya, moderator, saling merangkul. Ya, saling merangkul. Terus menanamkan sikap apa lagi ya? Ada lagi tambahan dari teman-teman? Jadi adanya perbedaan dalam cara berkomunikasi. Ini yang sering dilupakan. Kita kan memiliki budaya yang berbeda-beda, cara bahasa yang berbeda-beda. Mungkin cara berkomunikasi itu juga berbeda-beda. Jadi kita harus sadar tentang itu. Oke. Misalnya antara Jawa dengan Medan kan beda gitu. Ya. Menggunakan bahasa Indonesia. Ya, menggunakan bahasa Indonesia. Boleh. Ya, jadi yang baku dan benar. Ya. Makasih atas tanggapannya. Ada lagi? Ini masih di poin pemecahan masalah tadi, Ki. Iya, masih di poin pemecahan masalahnya. Pokok masalahnya tadi sudah disepakati, ada itu pokok masalahnya perbedaan. Jadi pemecahan masalahnya gimana? Tadi udah ada pendapat yang pertama, ikut mempelajari banyak suku, sekedar mengenal supaya kita tuh tahu suku ini, suku ini, supaya kita menimbulkan rasa menghargai kan. Kemudian ada pendapat tadi tentang menanamkan sikap toleransi. Kemudian ada lagi pendapat menyampaikan tentang menjalin persatuan antar individu. Antar bangsa. Kemudian yang terakhir itu antar bangsa. Antar bangsa. Koreksi. Oke. Ya, antar bangsa. Kemudian ada lagi menjalin komunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena seperti kita tahu bahasa Indonesia itu sangat banyak. Baik, mungkin ada tambah lagi, silakan. Ya Ki, izin Ki. Ya boleh, silakan Alif. Dari menurut pandangan saya yang dari tadi ada yang menggunakan berbeda-beda bahasa ya. Jadi menurut saya tanamkan sifat atau sikap nasionalisme dalam diri kita. Jadi dalam diri kita itu walaupun kita berbeda-beda suku dan budaya, kalau di dalam diri kita terdapat sikap atau sifat nasionalisme, dalam diri kita tuh memiliki tujuan atau visi misi yang sama dari keanekaragaman budaya itu. Jadi pemecahan masalah untuk perbedaan bahasa itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu saya. Oke, terima kasih. Masih dalam rangka ke komunikasi ya, sikap nasionalis. Ya, ada lagi? Silakan Irfan, boleh? Oke, mungkin bagi saya sedikit lagi ya, mungkin
kita itu harus menanamkan sifat memandang perbedaan sebagai kekayaan kayak gitu loh, bukan kekurangan. Jadi Perbedaan. tak kenal maka tak sayang kayak gitu loh. Oh itu Kita ini kan banyak beragam betul, budaya betul. kan. Oke, tunggu Givari, lanjut. Jadi kesimpulan dari ini pendapat Irfan Rashid itu kita harus menjaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks apa ya? Dalam konteks keseluruhan gitu. Jadi menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar tidak terpecah gitu. Ngerti gak? Nah, kan karena kan Bhinneka Tunggal Ika itu kan ini, dia itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi itu sih yang mungkin saya tangkap dari pendapatnya Irfan Rashid gitu. Terima kasih. Ya itu jadi perbedaan itu sebagai kekayaan bukan kekurangan kayak gitu loh. Intinya itu. Iya. Baik, itu saja. Ya. Ada lagi? Izin. Ya, boleh. Ini tadi kan saya dengar ada masalah yang seseorang mengedepankan atau mengunggulkan suku atau adatnya lah ya gitu ya. Disebut apa tadi? Bahasanya itu Nah, selain kalau menurut saya nih ya, selain dari diri kita menumbuhkan rasa toleransi atau apa, kita tuh bisa melakukan hal itu menumbuhkan rasa toleransi dengan memperluas baik pergaulan maupun wawasan. Ketika kita hanya diam di satu tempat ya, misalnya kita di desa kita sendiri, ya jelas dong adat kita adalah adat yang paling unggul dan apa yang kita lakukan itu ya yang paling unggul yang kita anggap yang istilah bahasanya tadi etnosentrisme. Menurut saya hal yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa etnos itu apa itu saya tidak dengar tadi. Itu dengan cara lebih meluaskan wawasan dan meluaskan pergaulan, karena di luar sana ternyata masih banyak lagi etnis, ras-ras, adat, suku, bahasa itu yang dimiliki oleh banyak orang, bukan hanya bahasa kita sendiri, bukan masalah adat kita sendiri. Jadi kesimpulannya saya itu punya pendapat untuk menghilangkan rasa keunggulan diri sendiri itu dengan cara meluaskan wawasan dan lebih meluaskan pergaulan agar kita istilahnya tuh melek mata kita tuh bahwa dunia yang kita aja gitu. Banyak orang yang luar sana beda dari kita. Poinnya yaitu cuma meluaskan wawasan dan lebih meluaskan pergaulan. Itu aja sih. Oke. Ya. Terima kasih izin atas. menambah sedikit, Rifki. Oke, boleh. Jadi adanya toleransi antar umat beragama ataupun saling menghargai dan saling menghormati antar perbedaan itu tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan kebinekaan tunggal ika atau mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui upaya-upaya itu tadi kan. Ya. Oke. Terima kasih atas Reza. Ada lagi tadi satu orang? Boleh? Siapa tadi? Ya, boleh. Saudara Rifki, tadi kan sudah dibilang diomongin oleh Saudara Alam. Benar sih, kalau kita luas pergaulan itu kan, jadi kita lebih tahu dengan keberagaman, dengan perbedaan itu, jadi kita tuh tidak atik lagi pikiran nak merendah ke atau nak saling jatuh ke tentang perbedaan itu. Intinya kalau kita lah pergaulan kita luas, kita saling bertemu dengan uang yang berbeda-beda kan, itu kan kita jadi nambah pengalaman kita, jadi tidak atik lagi yang pemikiran untuk berbeda-beda. Nah, intinya kita tuh kita tuh Indonesia itu mungkin. Oke. Terima kasih, sangat baik sekali, sangat mendetail sekali ya. Izin menambahkan. Jadi boleh. Jadi pendapat saya pribadi dari penjelasan dari Saudari Resya, Saudara Alam, Saudara Apla, Saudara Irfan Rashid itu bisa dijadikan kesimpulan dari menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesimpulan poin utamanya itu adalah menjaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu yang kalian jelaskan tadi itu bisa dijadikan kesimpulannya dari Bhinneka Tunggal itu. Jadi kan nanti soalnya kan suruh jelasin mengapa, itu bisa dijadikan dimasukkan dalam itu soalnya yang tadi kalian sebutkan tadi ke dalam definisinya gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kepada Givari ya. Jadi bisa saya tarik kesimpulan di sini, bisa disimpulkan yang disebut Givari tadi ya.
selain daripada itu, jadi yang menjadi kesimpulan pada intinya itu menimbulkan rasa toleransi, yakni dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan. Untuk menggapai hal tersebut, yaitu banyak cara yang kita lalui, salah satunya itu dengan memperbanyak relasi atau kenalan dan wawasan, itu yang disebut tadi ya. Kemudian adanya sikap nasionalisme, menjalin persatuan, terus lagi ikut mempelajari banyak suku itu masuk ke dalam wawasannya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa inti dari pendapat-pendapat teman-teman tadi bisa disepakati ya bahwa intinya itu menimbulkan rasa toleransi sesama masyarakat Indonesia lah, itu pada intinya kan ya, dalam rangka menjunjung yang namanya kebinekaan sebagai semboyan negara kita. Bisa disepakati teman-teman? Bisa. Bisa, ya, saudara. jadi Sangat baik. Jadi poin-poin yang sudah didapat itu tolong dibacakan Rifki. Apakah Oke, ada boleh. yang Oke. Untuk pemecahan masalah ini ada yang pertama itu dari Wanda tadi, itu mengenai ikut mempelajari banyak suku. Kemudian dari Givari itu mengenai sikap toleransi. Ada lagi Givari lagi menambahi itu tentang menjalin persatuan antar individu atau antar bangsa. Kemudian ada lagi tanggapan dari Rido mengenai komunikasi, cara berbicara. Ada lagi dari Alif itu mengenai sikap nasionalisme. Kemudian ada lagi sikap memandang perbedaan sebagai kekayaan dari Irfan. Lalu ini ada pendapat saya sendiri ya mengenai adanya sikap Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir itu dari saudara Ade mengenai memperbanyak relasi dan wawasan. Memperbanyak pergaulan lah. Baik, bagaimana Ade? Bisa dimengerti? Ya, bisa disepakati mungkin. Oke. Dari semuanya Ya, bisa disepakati. Iya, Ya. coba minta Ya, pendapat. menimbulkan rasa toleransi ya ini dengan menghargai dan menghormati perbedaan. Ya. Baiklah, terima kasih. Kemudian yang soal yang pembahasan, ya boleh? Boleh ya, izinkan nambahkan. Boleh, Guntur. Yang tadi Ya, itu silakan. menurut pandangan saya itu menggunakan sarana pemersatu, seperti dalam olahraga ya, Dalam olahraga itu kan dalam permainan sepak bola atau permainan yang berbentuk tim. Di dalam satu tim itu kan tidak mungkin ya kan, semua orang tuh beragama Islam kan, pasti ada yang beragama atau berbeda keyakinan lah ya kan. Nah, jadi dalam permainan tersebut mereka itu membaur dan berteman seperti itu Jadi mereka tuh masih ini. Ya. Jadi intinya mereka tuh membaur tidak ada perbedaan seperti itu. Itu saja Oke, yang saya tangkap ya di sini. Jadi kita tuh pada intinya menjelaskan Guntur itu boleh memilah, tapi jangan memilih. Intinya kayak gitu. Memilah itu dalam arti kita boleh milah kawan yang oh ini bakalan menyusahkan saya, oh ini bakalan ibarat tuh mencelakai saya, itu boleh dipilahkan. Tapi jangan dipilih. Dipilih dalam artian oh dia agama ini, oh dia budaya ini, enggak gitu. Jadi yang saya tangkap pendapat dari Guntur itu boleh memilah tapi jangan memilih. Jadi kita tetap membaur dengan mereka dalam konteks kita tetap menjalankan apa yang kita yakini dan kita tidak mengganggu apa yang mereka yakini. Jadi gitu ya. Guntur ya. Oke. Mungkin selesai ya. Jadi bahwa nilai toleransi diutamakan. Oke, boleh satu-satu. Moderator izin nambahin dikit boleh nggak? Ya boleh Abi. Boleh nambahin. Ya, Tadi kan Abi. Di situ terdapat permasalahan dari segi bahasa ya kan. Dari Rido tadi mungkinnya dari komunikasi. Nah, dari permasalahan tadi kan terdapat permasalahan bahasa, jadi timbullah penyelesaian seperti apa tadi? Jalan keluar gitu. Misalkan bahasa kita tadi tidak dapat dimengerti oleh daerah lain, misalkan seperti pernah kejadian itu Kanyut kan. Nah, mungkin di daerah dia Kanyut itu tenggelam, mungkin daerah lain bisa berbahasa lain, mungkin dari Sunda, Jawa gitu. Nah, daripada nanti terdapat masalah, penggunaan bahasa kita harus Indonesia. menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Mungkin begitu saja, Arif. Iya, oke. Terima kasih Abi. Jadi ketika kita menemukan orang baru, bertemu dengan orang lain yang sifatnya kita belum kenal dan kita belum tahu asalnya dari mana dan bagaimana, kita gunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Itu ya. Oke, lanjut ke konteks pembahasan yang ketiga yaitu analisis nilai integrasi nasional pada film tersebut. Boleh ada yang ingin menyampaikan pendapat? Saya.
nilai integrasi yang terdapat dalam itu? Boleh, silakan. Jadi dari yang saya dapat dari video tersebut, analisisnya itu masih ada perbedaan pendapat, budayaan, ras, suku pada lingkungan sekolah. Itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Oke. Bisa diulang lebih perlahan, Gipari? Jadi yang bisa saya dapat dari video tersebut yaitu adanya perbedaan pendapat, kebudayaan, suku, dan ras pada lingkungan sekolah. Terima kasih. Agama juga. Ya, agama, iya itu kelupaan. Kasta. Ya, ada lagi? Oke, ada lagi? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Silakan. Oke. Dari tidak ada lagi. Film itu kita nilai nilai integrasinya tidak ada lagi ya. Tidak lagi. Boleh sih diartikan dulu integrasi nasional itu apa sih? Biar teman-teman juga pada ngerti. Iya, itu cari Biar sendiri. kita lebih enak menyimpulkan dari film itu. Boleh Givari dicari dulu. Ya, integrasi bukan, integrasi maksud saya nasional. gini, apa? Kalian kan Menurut punya pendapat punya Google. Kalian cari aja sendiri, terus dibaca lebih detail. Atau mungkin nyari artikelnya gitu mengenai ide Enggak, apa? maksud saya gini. Gimana? Dibaca. Maksud saya boleh sih dibacain dulu artinya biar gitu. biar teman-teman juga lebih mudah untuk mengungkapkan pendapat, maksud saya gitu. Oh ya, sebentar ya, saya cari dulu. Secara ini aja, secara sekilas aja integrasi nasional ini loh gitu. Integrasi nasional itu persatuan. Integrasi nasional itu penyatuan atau pembaruan? Iya, itu. Pembauran, bukan pembaruan ya. Pembauran budaya pada Jadi masyarakat itu ide. adanya pembauran budaya pada masyarakat itu yaitu yang supaya menjadi kesatuan yang utuh. Iya, itu dia. Oke, ada lagi teman-teman? Jadi nilai integrasi nasional itu adalah nilai-nilai pembauran atau persatuan, nilai-nilai persatuan yang nantinya menjadi kesatuan di bangsa Indonesia ini. Itu intinya dari integrasi nasional. Dari film tadi kita lihat kan, mereka berbaur, tetapi beda pendapat, gitu kan? Nah, di sini boleh sih kalau ada yang ingin berpendapat, silakan. Lebih Mengenai tepatnya integrasi nasional dalam film tersebut. Lebih tepatnya integrasi nasional itu adalah kesadaran akan identitas bersama di antara warga negara meskipun terdapat perbedaan. Ada lagi? Oke, menurut Raisa itu integrasi nasional itu merupakan kesadaran bernegara gitu ya, nilai-nilai kenegaraan. Kesadaran kita terhadap identitas teman-teman, bersama. ada yang ingin ya, seperti kita tahu bahwa identitas bangsa kita ya banyak, bendera merah putih itu termasuk identitas bangsa kan, seperti yang disebutkan pada pertemuan kemarin. Ada yang ingin berpendapat, silakan. Saya persilakan. Habis Zaid, boleh? Integritas nasional. Integritas nasional. Apa? Agak menurut jelas. saya ya, integritas nasional. Cek. Ya. Apakah suara saya jelas? Ya, udah jelas. Ya. Lanjut. Integrasi nasional itu sebagai penyatu ya, dari pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Artinya apabila ada perbedaan, kita bisa bersatu dengan macam-macam integrasi tadi. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Ada lagi yang ingin menambahi? Ada lagi, teman-teman? Cukup? Oke, sekarang kita tidak bahas nilai integritas nasionalnya lagi. Ini sudah ke arah nilai-nilai integritas tadi. Ini di dalam film itu. Lebih menjuru ke filmnya. Sekarang nilai-nilai integritas yang terjadi di film itu. Boleh, Givari? Apa? Gimana? Kita masuk ke poin 3 atau ke 4 nih? Masih poin 3 ya? Mas poin 3. Ada bantuan orang lain.
Oke, yang saya tangkap nilai integritasnya itu dari nilai itu bahwasannya jika kita terpecah, jika kita menjadi satu sendiri, itu akan mudah dipatahkan atau mudah ditaklukkan orang. Tetapi ketika kita bersatu, ketika kita bersama, maka kita akan menjadi suatu bangsa yang kuat dan bangsa yang hebat. Bagaimana bisa disepakati dengan pendapat tersebut? Bisa disepakati. Di Tadi sini masuknya dalam ya, analisis ya? apa? Tadi masuknya Bisa pendapat Rifki dari analisis ya? Ya, masuk di analisis. Jadi kesimpulannya yaitu yang kita lihat itu dari pendapat si yang teman jadi pahlawan tadi ya. Kita lihat dari situ yang dia membagikan lidi tadi. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa nilai integritas yang terjadi di sini yaitu ketika kita terpecah belah, itu akan memudahkan kita untuk ditaklukkan atau dikalahkan. Tetapi jika kita bersatu dan kita bersama, itu akan menimbulkan rasa persatuan yang kuat dan menjadi bangsa yang hebat. Bagaimana bisa dipahami dan bisa disepakati, teman-teman? Bisa. Sangat bisa. Oke. Ya, jadi kesimpulannya itu ya. Nilai integritas yang terjadi. Jika kita, saya ulangi ya, biar supaya bisa menyalin juga, bisa jadikan kesimpulan tersendiri. Jika kita terpecah dan menyendiri, bangsa ini akan mudah ditaklukkan dan dikalahkan Sebaliknya, apabila kita bersatu dan bersama, kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang hebat. Baik, kita lanjut ke poin 4 ya, teman-teman. Oke, di sini poin keempat itu lebih menjuru kepada kepribadian lingkungan sekitar kita, yaitu dengan tema tindakan atau hal disintegrasi ya, Givari ya. Lebih tepatnya ini tadi saya tanya lagi sama Ibu Febri, bentuk disintegrasi masalah pada masyarakat, bentuknya jadinya itu. Ya, bentuk disintegrasi. Iya, Mas, pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Izin menambahkan itu bentuk disintegrasinya tadi dari video yang tersebut, yaitu terjadinya tawuran antar suku. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Bentuk. Oke. Ya. Itu di lingkungan sekolah ya, Givari ya. Iya. Enggak, itu bisa dijadikan konteks dengan lingkungan masyarakat juga kan gitu. Bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Jadi bentuknya seperti tawuran antar suku gitu. Bisa dikaitkan dengan itu. Oke. Boleh disimpan dulu ya. Jadi dalam bentuk tawuran ya. Tawuran antar suku. Ya. Bentuknya salah satunya. Seperti juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu perang antara suku Dayak itu kan dengan Madura. Itu perang berdarah yang sangat menyedihkan sekali bagi bangsa Indonesia. Karena banyak sekali rakyat masyarakat Indonesia yang gugur dalam hal tersebut. Padahal itu kita sama-sama Indonesia, tapi hanya berbeda kebudayaan. Dengan adanya perselisihan tersebut, itu dengan adanya perang Sampit kalau nggak salah itu. Iya, perang Sampit yang banyak memakan korban hingga 5.000 lebih. Padahal dengan hal kecil itu, hal sepele yang membuat perpecahan ya. Jadi itu. Ada lagi selain dari tawuran antar suku? Ada lagi? Selain tawuran antar suku yang disebutkan Givari tadi? Perbedaan budaya yang mendalam. Itu yang kedua. Perbedaan budaya yang mendalam. Dari izin menambahkan. Ya, boleh. Kata Givari tadi kan perbedaan budaya yang mendalam. Nah,
perbedaan budaya mendalam ini dalam konteks lingkungan sekolah yang dapat kita lihat dari video tadi itu terjadinya pembulian. Ya, boleh. Ya, itu saja Rifki, terima kasih. Oke, ini dalam konteks bully ya. Jadi membanding-bandingkan ibaratnya kayak gitulah ya, membuli. Saling rasis gitu kan. Ya, membuli atau rasis bisa disebut itu juga. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke. Jadi kesimpulannya bisa kita tarik di sini bahwa terjadinya tawuran, terjadinya perbedaan, terjadinya membuli dan rasis tadi itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat kita tentang adanya perbedaan dan juga kurangnya pengetahuan kita tentang perbedaan tersebut. Jadi kesimpulannya terletak di situ. Kurangnya kesadaran diri kita dan juga kurang juga wawasan kita tadi. Ya. Jadi inilah yang menjadi yang bentuk disintegrasi pada masyarakat kita dan lingkungan kita ini. Mulai dari tawuran, adanya perbedaan, yang perbedaan di sini kan kalau kita sudah menanamkan sikap toleransi, kita akan menghargai perbedaan itu. Ya kita jalan dengan agama kita, ya orang jalan agama mereka, yang nggak usah saling ganggu gitu loh maksudnya. Ada lagi ingin memberikan pendapat? Oke, bisa disepakati teman-teman bahwa bentuk disintegrasi yang ada pada masyarakat dan lingkungan sekitar kita yaitu yang pertama tawuran antar tawuran. Tawuran itu bisa dibagi menjadi tawuran antar suku. Ya, ada juga agama, ada juga ras. Bisa disepakati teman-teman? Tawuran? Bisa, Ki. Ya, adanya sikap membuli dan juga rasis bisa disepakati? Bisa. Oke, jadi intinya kesimpulan dari pembahasan kita pada poin nomor 4 yaitu bisa tarik kesimpulan tentang bentuk disintegrasi pada masyarakat dan lingkungan sekitar kita yaitu tawuran yang terbagi menjadi, boleh dicatat silakan teman-teman. Jadi bentuknya yang pertama itu tawuran dalam bentuk perbedaan. Bedaan suku, ras, agama, apa tuh kalau memandang nilai ekonomi itu apa namanya? Kasta. Nah, ya, kasta. Itu masuk ya, kasta itu ya. Ada tadi kan? Ya, ada Rizky. Tawuran dalam bentuk perbedaan suku, ras, agama, terus kasta, dan bahasa. Kalau menurut saya sih yang kasta itu klasifikasi sosial sih, pengkelasan itu. Jarang sih kasta aja. Iya, pengkelasan sosial. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada jurang pembatas yang luas gitu antara si kaya dan si miskin. Oke. Itu masuknya Ya, ke jadi Itu klasifikasi sering sosial. terjadi di Santeng. Kalau untuk agama biasa disebut konflik nggak sih daripada tawuran? Kalau tawuran itu terlalu gimana gitu kalau untuk agama? Oke, boleh Iya, ya. terlalu Ya, kita kasar. ganti kata tawuran kepada konflik ya, sepakat ya? Konflik agama. Tapi ini kan bentuk kan. Iya, bentuk konflik agama. Bisa itu. Dan nggak masalah sih kalau itu dikasih kalau tahu agama. Tapi yang dipertanyakan bentuk Oke. Konflik antar Oke, agama ya. gitu. Ya. Oke. Jadi di sini ada pendapat lagi ya mengenai tawuran dan konflik ya. Oke. Baiklah, karena di sini tanya bentuk ya mungkin lebih tepat ke arah tawuran itu lebih mendetail ya, lebih menjelas. Mungkin untuk bahasa halusnya oke konflik, tapi lebih ke perilaku atau perbuatan itu ke tawuran ya, gitu. Ya, Bisa ditangkap? Aduh. Ya. Tawuran tuh benturan antara dua kubu nggak sih? Iya, itu Ya. sama aja. Iya. Kayak perang. Oke, bisa ditangkap jadi bisa juga dipakai kata konflik ketika itu menjurus kepada hal-hal yang tidak berbenturan antara fisik dengan fisik. Bisa kayak gitu ya. Itu verbal. Misal argumen antara perbedaan agama. Dalam bentuk argumen. Itu bisa dikatakan konflik. Nah, ketika kita berbicara tentang tawuran itu lebih ke arah pertemuan antara satu belah pihak dengan pihak yang lain gitu ya. Iya, Rifki. Oke, itu kembali ke catatan teman masing-masing. Boleh ditambahi mungkin konflik dalam bentuk perbedaan suku, ras, agama, kasta, dan bahasa. Jika dilihat dari sudut pandang argumen, itu bisa dikatakan sebagai konflik. Ketika kita katakan sebagai tawuran,
itu kita lihat dari sudut pandang perlawanan antara satu kubu ke Baku kubu yang lain, hantam. gitu ya. Ya. Yo, baku hantam ya. Gila, nyampe jam berapa lagi? Oke. Jadi kesimpulannya itu tadi ya, bisa disebut konflik dan tawuran. Konflik atau tawuran. Silakan teman-teman tambahin sendiri kesimpulannya. Di sini kalau saya simpulkan itu konflik atau tawuran dalam bentuk perbedaan suku, ras, agama, kasta, dan bahasa. Dan juga di sini karena ada pendapat teman lagi, kita satuin aja. Karena memang relate ya, itu tentang bully dan rasis, membuli ya. Di sini saya tulis saja sebagai kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang efek dari ketika dia membuli seseorang. Itu aja sih. Kalau kita tahu efek dari kita membuli itu, kita pasti nggak bakal membuli orang. Itu aja. Rehan kalau bully. Bisa disepakati teman-teman? Bisa. Bisa. Oke. Kurangnya kesadaran akibat dari pembulian. Oke, terima kasih. Selesai ya sampai poin 4. Kemudian kita masuk ke poin yang 5, yaitu pemecahan masalah. Benar ya Givari ya? Iya. Pemecahan masalah untuk masalah yang nomor 4 tadi. Itu sih dari Jadi pendapat setelah pribadi. Nggak harus ya, dari dari yang pendapat- masalah yang poin 1, 2, 3, 4 kita kemukakan sendiri. Nggak bisa sih kalau dari langsung disimpulin sekarang. Jadi kita harus buat laporannya dulu. Ya, buat laporan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari apa yang kita bahas kan, inti yang kita tangkap dari yang kita bahas ini. Apa saja yang kita tangkap sebagai bahan tulisan kita sebagai laporan. Oke, baiklah teman-teman. Untuk poin yang kelima, boleh sih Givari nggak apa-apa. Teman-teman kalau ingin menyampaikan pendapat nanti tinggal ditulis sendiri kata-katanya yang Nanti bisa ditambah. ya, ditambah sendiri boleh. Disimpulin sendiri juga nggak apa-apa. Jadi nomor 5 ini pemecahan masalah untuk masalah yang nomor 4 tadi. Apa sih masalah nomor 4? Adanya konflik, adanya tawuran, terus lagi Ya, kurang kesadaran akibat pembulian. Boleh, Cynthia? Ya, untuk masalah itu ya itu tadi yang kita bahas dari awal itu tentang sikap toleransi. Kalau kita sudah menanamkan sikap toleransi, insya Allah kan kita tidak akan mengulangi seperti bullying, tawuran, kan? Ya, boleh. Sikap toleransi ya pada intinya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ingin menambahi? Oke, saya sendiri mungkin menambahi tentang perlunya edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya sikap ini. Itu sih, perlu adanya edukasi. Penambahan. Ya, seperti sosialisasi. Ya, perlunya edukasi. Perlunya edukasi kepada masyarakat. Masyarakat tentang pentingnya sikap ini. Pentingnya sikap toleransi. Ada lagi yang ingin menambahi? Silakan, kami persilakan teman-teman. Rifki izin tanya dulu. Jadi ini tugasnya 1 sampai nomor 4 itu hasilnya sama sekelas gitu. Terus nomor 5 baru pribadi masing-masing gitu. Nah, jadi gini. Sebenarnya setelah kita nonton film tuh kita sudah ngorek-ngorek sendiri pendapat kita, ya, sudah ngorek-ngorek sendiri. Nah, kita diskusikan. Jadi setelah diskusi kita simpulkan sama-sama. Kemudian dari kesimpulan itu, ya teman-teman boleh menimbulkan pendapat masing-masing. Menurut saya ini kesimpulannya, menurut saya ini. Tapi dalam hal sesuai dengan konteks yang telah kita bahas, yang telah kita sepakati kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi walaupun kita diskusi, pendapat ya tetap masing-masing, korek-koreknya tetap masing-masing. Tapi dalam konteks pembahasan kita, gitu. Gimana Resep, bisa dipahami? Halo? Oh iya. Berarti kesimpulannya intinya sama, cuman cara penulisan kita yang berbeda-beda gitu. Bahasa kita masing-masing, ya. Gitu. Intinya sama, penguraiannya yang beda gitu. Iya, penguraiannya. Ada lagi yang ingin menambahi? Tadi untuk pemecahan masalah yang tentang disintegrasi yang ada di lingkungan kita, yaitu yang pertama tentang tawuran dan konflik tadi, kemudian ada tentang kurangnya kesadaran akibat pembulian,
Di sini pemecahan masalahnya sudah ada dua. Yang pertama ada perlunya sikap toleransi. Yang kedua perlunya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sikap toleransi. Ada lagi yang ingin menambahi? Ada lagi? Halo teman-teman? Terus kenapa Sapul ini itu yang terikat? Boleh siapa ini? Ada yang bersuara? Cynthia, boleh? Bagaimana? Aku dicekin ngomong. Ya, cowok Oke, ya. Teman-teman bisa disepakati bahwa pemecahan masalah untuk permasalahan yang nomor 4 tadi tentang lingkungan, disintegrasi di lingkungan kita, tentang konflik dan tawuran atau kurangnya kesadaran akibat dari hal tersebut, yaitu pemecahan masalah yang pertama perlunya sikap toleransi, kedua perlunya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sikap ini. Bagaimana bisa disepakati teman-teman? Bisa. Oke, bisa tangkap dan bisa disepakati dan bisa disimpulkan sendiri-sendiri ya. Oke, Iya, terima Rifki. kasih. Bisa. Ya. Bisa, Oke, saya Bisa. ya untuk sebagai bahan tulisan kalian, jika kalian ingin menambahkan soal boleh ya. Yang pertama soalnya, carilah pokok permasalahan pada film tersebut. Yang kedua, ya, yang pertama carilah pokok. Oke, yang pertama carilah pokok permasalahan dari film tersebut. Inti masalah dari film itu. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua, kemukakan atau berikan pendapat bagaimana pemecahan masalahnya. Jadi relate kan dari soal yang satu yang kedua. Jadi soal satu pokok masalahnya, yang kedua itu pemecahan masalahnya. Kemudian yang ketiga, analisis nilai integritas nasional dalam film itu. Nilai integritas yang terjadi pada film itu. Oke, yang keempat, sebutkan atau berikan contoh bentuk disintegrasi pada lingkungan kita, pada masyarakat dan lingkungan. Saya ulangi, berikan contoh dari Ya, Rifki. Mungkin kendala jaringan atau sinyal. bentuk disintegrasi yang ada di lingkungan. Bagaimana, bisa dimengerti teman-teman? Bisa diulangi kembali, Saudara Rifki, soalnya. Soal nomor berapa? Oke, intinya saja ya. Nomor 1, pokok masalah dalam film. Ya. Yang kedua, pemecahan masalah dari pokok permasalahan. Yang ketiga, nilai integritas nasional yang ada pada film. Yang keempat, bentuk disintegrasi yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kelima, pemecahan masalah dari bentuk disintegrasi yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan tadi. Bisa dipahami teman-teman? Kan sudah dikirim tadi oleh Givarian di grup. Bisa ditengok Oke. situ, Be. Ya, tengok di grup ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas Oh pembahasan. iya, dan satu pendapat lagi, Rifki. teman-teman. Boleh, silakan. Itu diketik atau ditulis tangan? Sesuai instruksi tadi ditulis tangan. Oh, sesuai instruksi tadi. Ketik di PDF. Ketik, Guru Bang. selalu minta file PDF. Iya. Ya, kalau untuk masalah ini kalau yang saya tangkap tadi tulis tangan terus dijadikan PDF. Di foto boleh. Iya, tadi disuruh tulis tangan tadi. Ya, supaya nggak ini simpang siur. Kita selesaikan di sini, jangan banyak tanya di grup ya. Oke. Nah, jadi di sini Terus kita simpulkan dari terus 5 kirimnya pertanyaan di itu. e-learning. Tulis tangan. Kalau ibu tadi bilang di grup itu Di WA. ke WAG pokoknya. WA grup mungkin, ya. Mungkin boleh lah ibu tadi juga ngomong ke ketua tingkat boleh.
ke Pak Klau atau ke Abi yang di Palembang, enggak apa-apa, silakan dikumulasikan dulu biar tak bingung. Boleh. Terakhir jam 12 malam ini Ki ya. Ya, Ya. terakhir sampai jam 12. Berarti 23 ditulis, 59. di foto, dijadikan PDF. Oke. Ya, seperti biasa. Ya, ada lagi? Panjang, nulis. Ada yang ingin tanya lagi? Cukup sampai sini teman-teman? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Oke, cukup dan bisa dipahami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pendapat-pendapat teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada Ibu telah mempersilahkan saya mengambil alih daripada Zoom ini. Terima kasih juga kepada teman-teman ya atas partisipasinya. Tugas selesai, apa yang telah dibahas juga selesai. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah sama-sama kita semua mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk masalah dokumentasi mungkin dilihat dari record, kembalikan kepada ketua tingkat untuk mengkumulasikan absen. Terima kasih. Saya akhiri.